Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christianus Tiwo dengan NIM 16230300033. Saya dari kelas A regular sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu demi pemenuhan dari tugas mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Hamad SOS MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku ke-13 dengan judul Privasi dan Kapitalisme di Era Media Sosial. Visi teknologi dan politik demokratif. Mimpi bahwa teknologi baru mungkin membebaskan manusia dari kedua tirani alam dan buah kebodohannya sendiri, sama tuannya dengan peradaban barat. Dengan percetakan laki-laki berpikir penyebaran melek huruf akan menghilangkan ketidaktahuan, prasangka, dan teror kehidupan. Dirasakan bahwa mesin uap dan sistem pabrik akhirnya akan memberi manusia kapasitas untuk menghasilkan cukup sehingga populasi tidak akan lagi lapar, tidak berpakaian, dan sakit ditempatkan. Pada yayasan ini, perang dan revolusi tidak akan lagi mengganggu umat manusia. Ketika balon udara diciptakan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir perang nasional. Setiap sisi akan mengamati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan di perbatasan manuver. Telegraf dan radio dipuji sebagai instrumen yang akan mengikat semua orang ke dalam jaringan yang terhubung. Setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki, kita tahu bahwa perang akan terpikirkan dalam masa depan. Sehingga kita telah memasuki zaman elektronik antara 1950-an dan 1970. Komputer merevolusi pemrosesan data, perhitungan matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyarankan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan. Kemungkinan hasil alternatif langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat sangat efektif sehingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen untuk menanggung pada atau menyelesaikan masalah-masalah sentral masyarakat. Tapi ada tema lain yang juga sama tuanya dengan peradaban barat. Ketakutan bahwa manusia mungkin merebut lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya dimiliki, atau daripada dia mampu mengendalikan. Teologi, mitos, dan kebijaksanaan rakyat kita bergema dengan peringatan ini. Dari pengusiran Adam untuk mencicip apel pengetahuan kepada murid penyihir yang hampir tenggelam, dapat diserahkan ya dalam kehidupan nyata hari ini. Tidak paranoid, khawatir apakah senjata atom dapat menyebabkan penghancuran semua kehidupan di bumi, atau apakah manusia dapat mencemari lingkungannya melalui cabang teknologinya, bahwa kehidupan akan menjadi tak tertahankan di tengah kemewahannya. Itu pada tahun 1960-an bahwa tulisan-tulisan tentang komputer mulai gema tradisinya. Di kalangan populer dan intelektual, alarm terdengar tentang masa depan privasi di zaman detebeng komputer selama dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi
terkomkom komputerisasi, menggantikan hubungan tatap muka, dan tentang kemungkinan munculnya teknologi elit dengan kesetiaan yang tidak cukup untuk proses demokratis. Ketika tahun 1960-an datang sampai akhir, saat firasat muncul yang menarik semua yang lain bersama-sama dengan membawa keprihatinan populer untuk yang unlimited akhir. Daripada mencoba untuk mengungkap hal ini dalam istilah analisis, izinkan saya menggunakan format fiksi ilmiah untuk menyajikan ketakutan dan nubuat dasarnya. Pengetahuan cerita saya adalah Amerika Serikat pada tahun-tahun awal abad ke-21, tahun 2020 sampai tahun 2020 akan menjadi tentang yang benar. Yang terkemuka karakter Cosmo Pragmos adalah master program chess worker di Biro Simulasi Kehidupan. Saat cerita terbuka, tugas terakhir Pragmos telah menulis sebuah narasi tentang bagaimana hal-hal berkembang seperti yang mereka lakukan selama kuartal terakhir abad ke-20. Apa yang mengganggunya adalah apa yang dihendaknya, mengaitkan kemajuan tahun-tahun itu, terutama terobosan dalam teknologi komputer selama akhir 1970-an, generasi mesin dan jaringan komunikasi laser mereka, atau keputusan manusia yang diminta oleh pergolakan sosial besar tahun 1980-an. Ketika Dewan Robert F. Kennedy III kemudian memperkenalkan posisi kertas yang diproduksi bersama oleh konsorsium organisasi penelitian nirlaba di negara ini, termasuk CRAN Corporation, Demolev Info, dan Perfect System Ltd. Kertas menarik tiga kesimpulan yang kuat namun sederhana dari tujuannya situasi Amerika pada tahun 1987, yaitu: 1. Kapasitas teknologi manusia masih melampaui dan keterampilan politik menciptakan sebuah anti-teknologi backlash yang melumpuhkan upaya serius untuk mendapatkan masalah sosial. 2. Teknologi informasi dan pengambilan keputusan ilmiah, alat terpenting dari usia komputer, tidak pernah bisa sepenuhnya menguntungkan masyarakat selama irasionalitas dan dislokasi populer politik dilanjutkan. 3. Potensi sosial jelas hadir karena memperbaiki penghapusan informasi berarti mengganti semua data tentang masa lalu dari kubah gambar mikro bawah tanah di Langley, Virginia, dan mengatur ulang program yang mengontrol koleksi, evaluasi, dan distribusi informasi publik tentang hadir. Dengan demikian, kekuatan untuk mengidentifikasi dan membentuk realitas sosial bagi seluruh populasi terletak di tangan mereka yang akan mengatur ulang sistem data. Realisasi pemrograman mereka dengan demikian memastikan bahwa pekerjaan dan realisasi pekerjaan mereka tidak dapat dilakukan dan diasingkan satu sama lain. Perbedaan antara menjadi konsumen dan produsen semakin kabur dalam ranah internet dan SNS. Jadi penggunaan
Jadi pengguna bisa menjadi produktif dan berkontribusi pada jejaring sosial karena mereka dapat perangkat lunak yang tersedia secara gratis, menjalankan POD mereka sendiri atau berimigrasi dari POD yang tidak dapat dipercaya ke POD yang dapat dipercaya. Baik, sekian presentasi hasil review saya dari buku ke 13. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.